Halo semua, pada kesempatan kali ini ada pun sebuah video motion grafis yang akan memaparkan materi mengenai teknik pembuatan animasi pada video game 3 dimensi. Untuk segmen dalam motion grafis ini akan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu penjelasan game, apa itu animasi, dan proses pembuatan animasi pada video game. Segmen ini akan membahas tentang video game, mulai dari definisi video game, dan juga jenis video game secara general. Secara definisi, menurut Nicholas Esposito dalam jurnalnya yang berjudul A Short and Simple Definition of What a Video Game Is, menjelaskan bahwasannya video game merupakan sesuatu yang fiksi, tidak terprediksi, dan sesuatu yang memiliki peraturan di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan dengan batasan ruang dan waktu. Lalu untuk jenis video game, secara general video game mempunyai dua jenis, yaitu video game berbasis dua dimensi seperti pada contoh di sebelah kiri, dan video game berbasis tiga dimensi yang seperti contoh pada sebelah kanan. Jadi kurang lebih demikian gambaran terkait video game. Lalu selanjutnya adalah segmen 2. Segmen 2 ini akan membahas terkait animasi. Jadi apa sih itu animasi? Animasi sudah menjadi pop culture yang secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi menurut Mayang Ayu Tsunami dan Aslam, secara etimologi, animasi atau animation merupakan serapan kata dari bahasa Latin yaitu animationem, yang berarti menghidupkan atau membuat benda mati seolah menjadi hidup. Lalu secara definisi, menurut Gilang Ramadan, animasi merupakan gambar bergerak yang terdiri dari serangkaian gambar atau objek yang diatur secara berurutan mengikuti pola gerakan yang telah ditetapkan. Lalu secara general animasi memiliki dua jenis, yaitu animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Lalu animasi dibagi menjadi dua macam, yaitu animasi untuk kebutuhan film atau series dan animasi untuk video game. Jadi sederhananya, animasi dalam video game merupakan sebuah aset yang digunakan untuk menggerakkan karakter dan juga objek agar video game terlihat lebih dinamis dan tidak terkesan datar atau membosankan. Lalu setelah mengerti tentang video game dan juga animasi, setelah ini merupakan tahapan teknis. Tapi sebelum itu, saksikan dulu preview game berikut ini. Selanjutnya adalah tahapan teknis. Sebelum menganimasikan, ada pun langkah pertama melakukan satu cara, yaitu action editor. Action editor ini berfungsi sebagai ketika file sudah diekstrak dan dimasukkan ke dalam engine seperti Unity atau Unreal Engine, maka seorang technical artist dapat dengan mudah memilih action atau animasi yang sudah dibuat. Maka dari itu, buat action editor terlebih dahulu. Sebagai contoh, akan dibuat 3 action pada karakter gamenya seperti run, walk, dan juga attack. 3 action ini merupakan basic action dari sebuah video game. Select all bound terlebih dahulu, lalu tekan tombol I. Di sini akan muncul armature action. Setelah itu rename action, lalu berikutnya fake user. Fake user ini berfungsi agar file yang diekspor tidak akan korup ketika dimasukkan ke dalam engine. Selanjutnya adalah membuat action animasi. Untuk langkah awal dalam menganimasikan adalah blocking atau menentukan pose. Untuk keyframe pada animasi run akan berada pada keyframe 1, 7, dan juga 10. Keyframe 1 merupakan keyframe contact pose, dan keyframe 9 merupakan keyframe upper pose.
Keyframe upper post ini merupakan keyframe di mana posisi kaki karakter tidak napak ke tanah. Berikutnya keyframe 11 ini merupakan keyframe flip atau keyframe yang dibalik dari pose pada keyframe 1. Sebagai contoh, jika pada keyframe 1 tangan kanan karakter berada di depan, maka pada keyframe 11 tangan kanan karakter berada di belakang. Untuk melakukan flip pose, cukup select all bone dengan menekan tombol A, lalu pergi ke keyframe 1. Setelah itu, klik kanan pada keyframe, lalu pilih copy. Selanjutnya, pergi ke frame 11 dan klik kanan pada timeline, lalu pilih paste flip. Lalu untuk keyframe 5, ini merupakan pose the down, agar animasi terlihat lebih exaggerated ketika berada pada frame 7. Selanjutnya untuk keyframe 9 ini merupakan pose the up, yaitu gerakan lanjutan dari keyframe 7. Lalu berikutnya adalah splining atau memperhalus gerakan karakter dan membuat repeat pada action ini. Untuk repeat action tidak perlu dilakukan berulang, cukup lakukan repeat sebanyak 2 kali, karena suatu animasi action yang sudah dibuat akan di-repeat oleh engine dari gamenya. Maka dari itu, action hanya perlu di-repeat sebanyak 2 kali. Repeat animasi bisa dibuat dengan cara select all bone, lalu select semua keyframe pada timeline. Selanjutnya, arahkan playhead atau posisi pemutaran pada frame 1, lalu copy pose. Setelah itu, arahkan playhead pada frame 11 dan paste flip seperti cara sebelumnya. Lalu ketika satu animasi action sudah selesai, selanjutnya bisa membuat animasi action baru dengan cara duplicate action atau new action, lalu fake user lagi dan rename. Lalu buat lagi animasi pada action tersebut. Selanjutnya adalah action walk. Untuk action walk hanya akan menggunakan 2 pose contact pose, yaitu pada keyframe 1 dan 11. Untuk keyframe 5 ini adalah in between atau upper pose. Untuk animasi attack akan berada pada keyframe 1 dan juga 6. Keyframe 1 ini merupakan keyframe awal pose atau pose di mana karakter bersiap. Lalu pada keyframe 6 ini merupakan pose di mana karakter selesai mengeluarkan gerakan attack. Lalu untuk keyframe 5 ini merupakan in between atau gerakan di antara kedua keyframe tersebut. Biasanya keyframe 5 atau in between ini akan dilakukan pada tahapan splining. Di sini animasi attack akan dibuat dengan 2 action. Yang pertama, action attack dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Lalu action selanjutnya adalah animasi attack yang sebaliknya, yaitu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Namun untuk action animasi attack yang kedua tidak perlu dibuat dari awal. Setelah membuat new action, cukup select all bone, lalu pergi ke keyframe 1, tekan tombol S untuk size. Selanjutnya ketik -1 agar semua keyframe bergeser ke kiri, dan geser keseluruhan keyframe ke frame 1. Dan sebagai catatan, animasi dalam video game tidak membutuhkan gerakan yang detail seperti dalam film atau series, karena animasi di dalam video game membutuhkan gerakan yang cepat untuk sinkronisasi dengan tombol yang ditekan oleh pemain. Dan setelah selesai membuat animasinya, duplikat dan buat action baru seperti cara sebelumnya, lalu seterusnya seperti itu tergantung berapa banyak animasi yang perlu dibuat. Setelah selesai dengan animasi yang dibutuhkan, saatnya ekspor file animasinya dengan pergi ke export dan pilih FBX. Kenapa format FBX dipilih? Karena Unity atau sebagian besar game engine mendukung format tersebut. Lalu setelah itu ke path mode dan pilih copy. Selanjutnya, tekan embed tekstur di kanannya. Hal ini bertujuan agar tekstur dan mesh tidak terpisah ketika diekspor menjadi FBX nantinya. Selanjutnya, ke Object Types, pilih Armature dan Mesh agar file FBX hanya mengekstrak mesh karakter dan armature-nya saja. Lalu, ke Apply Scaling dan pilih FBX Unit Scale. Setelah itu,
export FBX. Jadi seperti itu untuk teknik pembuatan animasi pada video game. Dan untuk kesimpulannya, adapun perbedaan antara pembuatan animasi untuk kebutuhan film dan juga video game. Diperlukan perencanaan yang matang, ketelitian, dan fokus mulai dari persiapan file, pembuatan animasi, sampai teknis integrasi ke dalam engine. Cukup sekian materi motion grafis yang disampaikan, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.